labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya duyufur rahman, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa'malus salihati wajtanibul munkarat. Wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Washkuru waqsirut talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin duyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Tiada kata yang paling layak kita ungkapkan saat ini untuk menyukuri nikmat yang tak terhingga yang telah dikaruniakan Allah kepada kita semua selain kalimat alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan dan memilih kita dari miliaran manusia di muka bumi ini untuk hadir di padang Arafah, untuk melaksanakan misi di Arafah, untuk melaksanakan misi ibadah suci, ibadah haji. Banyak orang yang memimpikan ingin seperti kita saat ini. Banyak umat Islam yang tengah berjuang untuk menunggu dipanggil bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Namun takdirnya kita yang saat ini diberikan nikmat yang tak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tak bisa kita ungkapkan dengan perbuatan, bisa beribadah, bersimpuh dan berdoa di tempat yang mustajab ini. Hanya itulah yang bisa kita ungkapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmat Allah, di mana kenikmatan kita saat ini menjadi bagian dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala Jalla Jalaluh yang tidak bisa terhitung nilainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain bersyukur dari atas nikmat yang nyata ini, kita juga harus menyampaikan salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jangankan kita manusia biasa, Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat ini juga merupakan ungkapan terima kasih kepada beliau yang telah membawa risalah suci agama Islam. Dengan jasa agung beliau, kita bisa menikmati manisnya Islam, dan kita bisa termasuk orang-orang yang sangat beruntung memilih agama Islam sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima di sisi Allah, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin duyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna awwala baitin mudi'a lin-nasi lalladzi bi
sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Makkah. Di Makkah yang diberi berkah dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim, yang siapa memasuki Baitullah maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari selain alam. Hadirin duyufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian dua ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah haji untuk umat Islam. Ayat ini memiliki makna historis untuk mengingatkan kita bahwa di tanah suci yang diberkahi inilah pertama kali dibangun Baitullah. Dari tanah suci yang saat ini kita bisa merasakan auratnya secara langsung ini, ulalah Islam diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, petunjuk bagi seluruh alam. Dan hanya di tanah suci ini pula lah kewajiban haji bisa dilaksanakan untuk menjadikan kita muslim yang paripurna, muslim yang sempurna, muslim yang mabrur, yang akan mendapatkan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan imbalan di sisi Allah kecuali surga. Dalam melaksanakan ibadah haji, kita mengawali dengan mengenakan pakaian ihram berwarna sama, yakni putih yang melambangkan kesucian. Tidak mengenal dari mana kita berasal, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, apapun warna kulit kita, semuanya mengenakan pakaian ihram putih melambangkan kembali manusia kepada Allah, pemilik alam semesta. Semua identitas, semua jabatan, semua kekayaan ditinggalkan seraya menyadari bahwa kita semua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa tidak ada yang perlu disombongkan selama hidup di dunia. Semua akan kembali kepada Allah dengan kain putih yang membungkus kita. Hanya amal ibadah yang akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita melaksanakan wukuf di padang Arafah sebagai puncak dari haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajju Arafah, faman adraka lailata Arafah qabla tulu'il fajri min lailati jam'in faqad tamma hajjuhu. Artinya haji itu Arafah. Siapa saja yang mendapati malam Arafah sebelum terbit fajar malam Muzdalifah, malam Idul Adha, maka sempurnalah hajinya. Rawahu Ahmad. Wukuf yang memiliki makna berhenti merupakan lambang bahwa pada satu titik kehidupan kita harus berhenti untuk melakukan muhasabah, merenungkan, evaluasi, mendekatkan diri kepada Allah dan melambungkan jiwa serta nilai-nilai spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf menjadi momentum bagi kita untuk menyadari diri bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan segala yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Nanti di Yaumul Mahsyar, sebuah masa di mana manusia dari Nabi Adam sampai dengan kiamat nanti dikumpulkan dan akan dihisab amal perbuatannya. Wukuf di Arafah, di mana seluruh jamaah haji berkumpul di satu tempat dalam satu waktu, merupakan miniatur saat kita di padang mahsyar nanti. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri dan tidak ada lagi kebohongan bisa kita lakukan saat kita mempertanggungjawabkan apa yang di sisi kita, apa yang kita lakukan selama di dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan perkataan kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan selama hidup di dalam dunia. Hadirin duyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain melakukan introspeksi, perenungan diri dalam ibadah haji kita, juga diajarkan untuk senantiasa optimis dalam menjalani kehidupan ini. Hal ini tercermin dari proses tawaf dan sa'i yang terus bergerak menuju titik tujuan, sebagaimana hidup untuk menggapai harapan dan cita-cita. Sebagaimana tawaf dan sa'i harus mampu kita wujudkan dalam setiap lini kehidupan kita sehari-hari. Semangat untuk terus menjadi hamba yang baik dalam menjalankan misi utama di dunia, yakni menjadi khalifah yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, berkumpulnya jutaan jamaah haji dari berbagai negara dari satu tempat memberikan hikmah yang mendalam bagi kita. Perbedaan-perbedaan yang ada, mulai dari perbedaan ras, perbedaan bangsa, perbedaan tradisi, dan perbedaan bahasa, serta perbedaan-perbedaan lainnya, bukanlah untuk dipertentangkan, namun semua ini bisa menyatu dalam rangka saling memahami satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Selain lebih arif dalam menyikapi perbedaan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Allah menegaskan bahwa ketakwaan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang itu masuk dalam golongan orang yang terbaik, orang yang mulia, atau orang yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan ketakwaan, kehidupan kita akan benar-benar terarah dan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Karena takwa sendiri adalah sebuah sikap mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Orang yang bertakwa merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam haji, takwa juga merupakan bekal yang paling baik yang harus dibawa, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an, al-hajju ashhurun ma'lumat, wa man farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin duyufullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan hikmah dari rangkaian ibadah haji yang sudah dijelaskan ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu di tempat dan di waktu yang mustajab ini. Semoga kita menjadi hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan, kelancaran dalam menjalankan proses ibadah haji ini sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji ini setelah kita menyelesaikan semua rangkaiannya ini, setelah kita kembali ke tanah air masing-masing. Dan yang paling utama, mari kita semua berusaha dan berdoa, mudah-mudahan